Jadi tasawuf beda dengan sufi. Kalau tasawuf menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek pada hati kita, supaya hati kita bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, daripada kedengkian, daripada buruk sangka, dari bohong, dan juga dari lainnya sifat kemusuhan. Jadi ini melabuh sudah ditingkatkan, tidak lagi tauhid tasawuf tapi tauhid sufi, bahwa dia bersih daripada bercerai dengan Allah, dengan makna tidak terlihat wujud dirinya, hanya dia menyaksikan wujud Allah semata. Tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan, karena cahaya Allah itu telah masuk ke dalam hatinya. Makanya bantuan dan maunah Allah akan datang dan cepat diterimanya. Tauhid sufi adalah ajaran daripada wali-wali Allah. Untuk mendapatkannya, yang pertama kita belajar ilmunya, ilmu sufi, ilmu yang bersih. Ilmu yang bersih yaitu ilmu bagaimana kita dapat mengikut syariat Rasul, akidah Rasul, amal ibadah Rasul, dan juga bagaimana sifat-sifat Rasul yang baik, dan dapat kita mengikut akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Rasul? Dia sabar, dia tawadhu, dia itu hidupnya berkasih sayang. Ilmu yang dapat mengikut tarikat Rasul. Tarikat Rasul bagaimana berjalan kemauan kita supaya kita berada di hadapan Rasul. Tarekat berjalan kemauan supaya kita berada di hadapan Allah. Jangan hanya kita berada di hadapan istri, berada pangkat, harta benda, supaya kita berada di hadapan Allah. Tarekat. Dan juga bagaimana kita dapat menjalani tarekat Rasul supaya kita sampai kepada ahadith jamaah, tidak terlihat keberadaan lainnya. Yang ada, yang wajib ada, sumber sekalian yang ada hanya Allah semata. Jadi itu adalah ilmu bersih. Jadi ilmu bersih ini, ilmu kesucian ini sudah jarang diminati, sudah jarang dipelajari, sudah jarang diamalkan oleh umat Islam, kebanyakan di mana-mana. Kita harus dapat di samping ilmu bersih, hal bersih. Hal bersih artinya kelakuan hati kita bersih, supaya kita dapat mencintai Allah, supaya dapat kita untuk menyaksikan keberadaan Allah, supaya kita terasa kasih sayang Allah melebihi daripada segala-galanya. Itu dikatakan hal bersih. Artinya hati kita ini telah dapat cahaya daripada asma dan sifat Allah, sehingga itulah yang menarik kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, bukan tubuh kita ini dekat maksudnya, tapi hati kita dekat, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mencintai Allah, berjinak-jinak dengan Allah. Itu dikatakan hal bersih. Dan ketiga, supaya dapat kita ittisal bersih, berhubungan bersih. Ini adalah ajaran kesufian. Ittisal bersih, kita semua yakin bahwa kita ini bekas daripada perbuatan Allah. Saya bekas perbuatan Allah.
yang lain, istri, juga Bapak Camat, Pak Bupati, semua bekas daripada perbuatan Allah. Langit bumi bekas daripada perbuatan. Bekas perbuatan itu berhubungan dengan perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, tidak ada bekas perbuatan. Supaya berhubungan kita, ittisal bersih, hilang perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Tidak terlihat lagi perbuatan kita, hanya terlihat perbuatan Allah. Baru kita bersambung dengan Allah pada perbuatan. Perbuatan itu berkaitan dengan sifat. Kalau tidak ada sifat, maka tidak ada perbuatan. Supaya kita dapat berhubungan dengan Allah, sifat kita harus hilang, sifat kita di dalam sifat. Bagaimana firman Allah, "Wa ma tasyauna illa ma sya'allah." Tidak berkehendak kamu melainkan yang dikehendaki oleh Allah. Hilangkan kehendak kita di dalam kehendak Allah, maka barulah bersambung kita kehendak kita dengan kehendak Allah. Kemudian sifat itu berdiri pada zat. Makanya oleh karena itu kita harus dapat menghilangkan wujud zat di dalam wujud Allah. Maka dengan demikian tajalilah zat Allah di dalam batin kita. Maka hilang zat kita, zat alam ini. Jadi itu yang dimaksud dengan ittisal. Kita melihat hak-hak ubudiyah kita, ibadat kita, sangkutan hati kita. Ibadat dan ubudiyah kita adalah merupakan hak-hak rububiyah Allah. Maknanya kita bisa beribadah, kita bisa menyangkutkan hati. Itu semua datang dari Allah, tidak